Laporan Bank Dunia menyebutkan, ketimpangan antara yang kaya dan miskin di Indonesia setara dengan Uganda, bahkan lebih buruk daripada Ethiopia. Tahu nggak sih, saat ini kita diberikan kesempatan yang nggak semua orang bisa miliki. Yaps, kesempatan itu adalah pendidikan. Di luar sana banyak anak Indonesia yang ingin bersekolah tetapi tidak memiliki kesempatan sebaik kita sekarang. Padahal kita hidup di negara yang sama, di mana pendidikan menjadi hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, realitanya pendidikan di Indonesia masih dihadapkan oleh tantangan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi setiap individu. Ketimpangan sosial dalam pendidikan di Indonesia adalah hak setiap warga negara dan juga memiliki peran penting dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Namun, dalam kenyataannya, akses pendidikan di Indonesia masih belum merata. Ketimpangan pendidikan menjadi bagian dari ketimpangan sosial yang berdampak luas, tidak hanya pada individu, tetapi juga pada kestabilan masyarakat secara keseluruhan. Ketimpangan pendidikan adalah kondisi ketidaksetaraan dalam akses, kualitas, dan juga hasil pendidikan yang diterima oleh kelompok masyarakat yang berbeda. Ketimpangan ini bisa terjadi karena perbedaan ekonomi, wilayah tempat tinggal, maupun latar belakang sosial lainnya. Akibatnya, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang melalui pendidikan. Kondisi ketimpangan di Indonesia, ketimpangan pendidikannya ini terlihat jelas antar wilayah perkotaan dan juga pedesaan. Data menunjukkan bahwa penduduk desa lebih banyak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar dibanding penduduk kota. Selain itu, kualitas pendidikan yang belum rata, sehingga sebagian masyarakat masih menganggap pendidikan di luar negeri itu jauh lebih baik. Ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan belum tercapai secara optimal. Lalu ada beberapa penyebab utama ketimpangan pendidikan, yaitu meliputi keterbatasan pendanaan, fasilitas yang tidak merata, kualitas guru yang berbeda, serta kondisi ekonomi masyarakat. Daerah terpencil ini sering kekurangan infrastruktur pendidikan, sedangkan masyarakat dengan ekonomi rendah kesulitan untuk mengakses pendidikan berkualitas. Sistem pendidikan yang kurang efektif juga memperparah kesenjangan tersebut. Perspektif struktural fungsional. Menurut teori struktural fungsional, masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Pendidikan memiliki fungsi penting dalam membentuk keterampilan dan juga nilai sosial. Namun, ketika akses pendidikan tidak merata, fungsi tersebut terganggu dan menimbulkan disfungsional sosial. Artinya, ketimpangan pendidikan dapat merusak keseimbangan dalam masyarakat. Menurut konsep Robert K. Merton menjelaskan konsep fungsi manifest, fungsi laten, dan juga disfungsi. Fungsi manifest ini adalah pendidikan adalah menghasilkan sumber daya manusia yang terdidik. Fungsi laten mencakup pembentukan nilai dan juga norma sosial. Nah, tetapi ketika pendidikan ini tidak merata, muncullah disfungsi, yang merupakan ketidakpuasan sosial, ketegangan, dan juga melemahnya solidaritas masyarakat. Dampak bagi individu, ketimpangan pendidikan ini membatasi peluang individu untuk meningkatkan status sosialnya. Mereka yang tidak memiliki akses pendidikan berkualitas cenderung sulit mendapatkan pekerjaan layak dan juga beresiko terjebak dalam siklus kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sangat menentukan masa depan seseorang. Lalu dampak bagi masyarakat secara sosial, ketimpangan pendidikan ini dapat melemahkan integrasi dan juga solidaritas masyarakat. Kelompok yang terpinggirkan merasa tidak memiliki kesempatan yang sama, sehingga muncul ketidakpuasan sosial dalam jangka panjang. Kondisi ini dapat mengganggu stabilitas dan juga harmonisasi sosial. Ketimpangan dan juga struktur sosial. Ketimpangan pendidikan juga mempengaruhi distribusi kekayaan dan kekuasaan. Kelompok yang memiliki akses pendidikan lebih baik cenderung mendominasi posisi ekonomi dan juga sosial. Akibatnya, pendidikan tidak hanya menjadi sarana pengembangan diri, tetapi juga memperkuat struktur ketimpangan sosial yang sudah ada. Nah, contoh kasusnya itu adalah berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada bulan Mei tahun 2023, 5,11% penduduk desa belum pernah bersekolah, sedangkan di kota hanya 1,93%. Lalu 12,39% penduduk desa ini tidak menamatkan SD, sedangkan di kota hanya 6,62%. Lulusan SMA di kota itu ada 49,16%, sedangkan di desa hanya 27,98%. Data tersebut menunjukkan bahwa anak-anak di daerah pedesaan memiliki peluang pendidikan jauh lebih rendah dibandingkan perkotaan, akibat keterbatasan akses, fasilitas, dan juga tenaga pendidikan. Kesimpulannya, ketimpangan pendidikan ini
di antara desa dan kota masih sangat tinggi, sehingga akses pendidikan belum rata. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial karena masyarakat di pedesaan memiliki kesempatan pendidikan yang jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat di perkotaan. Kesimpulan dari semua video ini adalah ketimpangan pendidikan merupakan masalah sosial yang kompleks. Dalam perspektif Merton, ketidakmerataan akses pendidikan menciptakan disfungsi sosial yang berdampak pada individu dan juga masyarakat. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan sangat penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Lalu saya dapat memberikan rekomendasi solusi yang bisa saya sampaikan adalah: 1. Pemerataan perdanaan dan juga fasilitas pendidikan di seluruh wilayah. Yang kedua, peningkatan kualitas guru dan juga tenaga pendidikan. Yang ketiga, mungkin pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Sekian langkah-langkah yang penting agar pendidikan dapat berfungsi secara optimal bagi seluruh masyarakat dan juga tidak menimbulkan disfungsi sosial. Sekian video dari saya, terima kasih.